konsepsi iman dengan kemanusiaan dalam Islam itu tidak bisa bertentangan. Tuhan menciptakan dua komponen di alam semesta. Yang pertama akal, yang kedua buku. Ini kitab suci. Ini akal. Tuhan ciptakan akal di batok kepala. Untuk mengarahkan kemudian akal ini, diberikanlah kemudian manual book kitab. Sorry, ini kitab Mazmur, ini Quran. Jadi kitab ini ketika dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ini masih global, yang khusus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan pencipta alam semesta. Ini kitab suci. Akal terima. Bertentangan enggak? Enggak. Berarti yang mewahyukan kitab ini, dia juga yang menciptakan akal. Karena buku panduan dengan akal klop. Seibarat HP dengan buku panduannya, taruhlah ini manual booknya. HP dengan buku panduan HP ini. Yang membuat HP ini ketika memberikan buku petunjuk harus sesuai. Klop. Gak boleh bertentangan antara buku panduan dengan HP. Harus satu klop. Berarti dia berasal dari pabrik yang sama dengan keahlian yang sangat luar biasa. Ini. Kalau ini bercerita tentang menu makanan, sementara ini HP yang kita beli, satu dos kita beli, begitu kita buka, ini isinya bagaimana caranya membuat sayur. Berarti tidak sesuai dengan ini. Berarti penciptanya bukan ahli. Kalau akal kita dengan kitab suci kita bertentangan, berarti ada dua. Kita dan kitab suci ini yang bukan firman Tuhan, atau ini yang bukan firman Tuhan, atau memang Tuhan tidak pernah memfirmankan ini, atau kemudian Tuhan yang kita anggap Tuhan itu bukan Tuhan. Di Islam, buku panduan dengan akal tidak bertentangan. Artinya yang mewahyukan Al-Quran ini tahu betul settingan akal yang dibuatnya. Karena tidak mungkin dia yang menciptakan akal, dia yang membuat buku, tapi tidak sinkron antara akal dengan buku. Jadi di Islam itu yang namanya iman, akal, perbuatan itu harus selaras. Imannya, perbuatannya, akalnya harus selaras. Lalu bagaimana dengan kitab saudara kita? Akal mengatakan Tuhan itu satu. Bacalah kitabnya. Satu Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Akal pensiun tidak bisa dipakai. Ada 3 yang bersaksi. 3-3-nya Tuhan. Oh, tidak bisa. Gak bisa masuk di sini. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi iman, kemudian akal dan perbuatan. Jadi kalau di Islam mengatakan ada yang iman dulu baru perbuatan. Ada. Iman dulu baru akal. Ada. Siapa itu? Umat Islam yang lahir dari Islam. Mereka iman dulu, sholat, baru berakal. Berfungsinya akal pada umat Islam yang Islam dari lahir adalah dunia apologet. Betul? Setuju nggak? Yang tadinya hanya sholat, hanya puasa, tapi begitu paham dunia apologet, oh ternyata baru terasa tuh sholatnya berisi, amalan-amalannya berisi, keislamannya baru bermakna, keislamannya baru terasa indah. Baru merasakan betapa agungnya dirinya hadir di dunia ini, lahir di tengah-tengah umat Islam. Betul? Iya dong. Makanya dikatakan kad aflahal mu'minun, beruntung yang lahir dengan agama Islam, lalu kemudian mereka mendengarkan para apologet Islam,
menjelaskan bobot daripada iman yang mereka laksanakan. Dan ternyata yang ada hanya keberuntungan semata. Tadi dulu sholat aja sholat. Hayya 'alas sholat. Kita terpanggil untuk sholat. Hayya 'alal falah. Dituntun, diseru untuk menuju kepada kemenangan. Yang ada dalam benak kita, menang. Ya menang karena kita melawan iblis. Kita bisa sholat, kita tidak lalai dari sholat. Kita terpengaruh teman kita yang main slot pada saat waktu sholat tidak mau tinggalkan HP. Itu kemenangan kita. Ternyata bukan hanya sekedar itu aja. Setelah kita paham tentang dunia apologet. Hayya 'alal falah. Ternyata kita menang. Islam itu benar. Islam itu yang paling mulia. Islam itu berada pada jalur hak. Dibandingkan mereka yang gagah-gagahan menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan, anak Tuhan, punya juru selamat, bla 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 bla. Mata kita terkadang kemudian sakit melihat kemajuan mereka dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan, pencapaian dunia mereka maksimal. Kita hanya naik sepeda kumbang, kita hanya makan nasi dan garam. Begitu kita mengenal dunia apologet, hayya 'alal falah. Ternyata menuju kemenangan itu karena kita sudah berada pada kubu kemenangan. Kita boleh miskin harta, boleh. Kita boleh sakit dengan ujian, boleh. Kita boleh mengalami ujian kematian keluarga, boleh. Tetapi kita berada pada keuntungan yang nyata. Apa itu? Dinul Islam. Orang yang tadinya tidak mengenal dunia apologet, ya Islam aja, sedekah aja. Kadang sedekah karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap pemurah, ingin dibilang ahli sedekah. Tapi begitu mereka mendengarkan dunia apologet, harta yang dikeluarkan ternyata bernilai amalan ibadah. Itu puasa yang tadinya hanya ya asik puasa. Pada saat menjelang buka rame pasar, beli kue, beli gini. Tapi begitu mereka mendengarkan dunia apologet, begitu bulan suci Ramadan datang, mereka sudah punya niatan tuh. Ya Rabb, jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai hari demi hari di mana aku melakukan ibadah dengan maksimal. Dulu ketika menjelang Idul Fitri, mereka sedih, tidak lagi akan rame-rame sholat tarawih. Mereka sedih, tidak lagi rame-rame makan bersama buka puasa. Tapi setelah mendengarkan dunia apologet, ditinggal bulan puasa itu sudah merasa mulai, hatinya itu mulai ada yang hilang. Karena bobot keislamannya itu sudah mulai masuk. Tadi sekedar Islam doang. Itu keuntungan orang yang lahir dalam keadaan Islam. Mereka beriman baru berakal. Tapi tidak semua. Tapi orang yang mu'alaf kebalik. Berakal dulu baru beriman. Gitu. Masya Allah, luar biasa para mu'alaf. Subhanallah, mereka berakal dulu baru beriman. Kalau kita beriman dulu baru berakal. Setelah iman lalu berakal, semakin jadi iman kita itu. Masya Allah. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya kita bisa sholatnya itu bobotnya luar biasa, zikirnya kita luar biasa. Dan salah satu bentuk akal, iman, dan juga kemudian perbuatan yang maksimal itu adalah kalau kita lihat bobot iman, kita tidak terlalu cinta akan dunia. Gak terlalu gimana kali dengan dunia. Kita disibukkan apapun kita lakukan, maka senantiasa ridhonya hanya kepada Allah. Baru-baru ini saya di chat orang semua,
antum pasti punya doa pamungkas. Jadi ku bilang, sahabatku, saya tidak punya doa pamungkas, doa spesial di dalam hidup ini. Nggak ada. Saya tuh doanya biasa aja. Tapi ada satu doa yang tidak pernah saya lalai pada saat saya berdoa kepada Allah. Apa itu? Kata sahabat saya setiap kali berdoa itu nggak neko-neko. Saya hanya minta kepada Allah, ya Rabb, mudahkan seluruh urusan saya yang baik. Baik urusan agama maupun urusan sosial, dalam hal ini negara. Itu doa saya. Ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya. Alhamdulillah, doa saya cuma dimudahkan. Jadi saya berusaha, Allah yang mudahkan. Itu aja doaku dari dulu, dari kiai saya almarhum. Mudah-mudahan beliau selamat. Dia sambil tepuk kepala saya. Itu tahun 98 ya teman-teman. Sebelum saya mengangkat kaki dari pondok, 6 tahun saya di pondok sebagai preman kampus, dinasihati. Pegang kepala saya lalu dinasihati. Kata beliau, kalau kamu berdoa, gak usah terlalu bertele-tele doanya. Minta aja kepada Allah, ya Rabb, mudahkan seluruh urusan saya. Baik urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dah selesai. Dan itu ku ucapkan, ditanyalah sama temanku mungkin nonton. Bahasa Arabnya apa bang? Saya bilang, ngapain pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, mudahkan setiap urusanku. Urusan dunia, urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah, selesai. Itu aja doanya. Sambil kita bekerja. Jangan mudahkan urusanku tapi tidak ada urusannya. Urusan cuma menggosipin orang. Orang main film, dia yang emosi. Tetangganya beli kulkas, jelas-jelas di rumahnya belum ada kulkas, beli juga kulkas. Akhirnya apa? Kulkasnya rusak, diganti pintunya pakai kain horden. Jadi lemari pakaian lah. Nggak usah yang kayak gitu yang diurus. Yang diurus yang lurus-lurus aja kayak gitu. Iya, doa kesembuhan. Ya itu tadi. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Urusan kita ketika kita sakit apa? Apa urusan kita ketika kita sakit? Urusan kita apa? Ngurus apa? Ngurus tubuh ini supaya sehat. Betul? Ya iya, itu sudah. Supaya anak saya lulus kuliah. Ya itu urusan kita tadi tuh. Itulah doa pamungkas saya, mewakili semuanya. Tinggal bagaimana tindakan fisik dan pikiran kita mengarah ke sana. Saya kira begitu teman-teman. Kok jadi ini, jadi monolog kita ya.